Puji Tuhan, saya sebagai gembala sidang ingin menyampaikan pesan ini kepada saudara-saudara. Sudah setahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19. Keadaan sekarang ini menjadi makin parah. Yang tertular COVID-19 makin banyak, baik yang harus melakukan isoman ataupun dirawat di rumah sakit. Jemaat kita pun tidak terluput daripada hal ini. Banyak di antara kita yang gelisah, yang khawatir, dan yang takut. Sebab itu kita perlu setia kepada Tuhan dan berdiri di atas firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, banyak yang telah sembuh. Marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Saya juga mendoakan saudara-saudara yang terkena COVID-19 ini. Saya minta saudara-saudara sekali lagi mentaati peraturan pemerintah tentang menjaga kesehatan. Seperti selalu memakai masker, jaga jarak satu dengan yang lain, cuci tangan. Alkitab juga menuntut kita untuk taat kepada pemerintah. Dan memang Alkitab sangat menekankan hal ini. Demikian juga ikutilah ketentuan-ketentuan ibadah yang telah diatur oleh Pak Gamal, Pak Pendeta Jamie Leksi, Pak Pendeta Jamie Malangkai. Dalam Roma 8 ayat 31, lalu 33 ayat 37. Ayat 31 mengatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 33. Siapa yang akan mengadukan orang-orang pilihan Allah? Allah akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakan, penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang mengasihi kita. Tuhan berkati saudara-saudara dan keluarga saudara-saudara. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ingin mengangkat pujian kita. Sebab Tuhan, Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu, yes, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran
segala beban kita dan kita serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Tak datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau gerakkan tubuh kita. Kita mau menari buat Tuhan. Sebab Tuhan Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh. Kami mau bersorak-sorak Tuhan, karena Engkau telah melawan setiap kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Katakan, nyanyi bagi Dia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Saudara, saya yakin bahwa Tuhan kita, saat kita datang kepada Tuhan, Dia mendengar seruan kita. Amin. Saat kita datang ke hadirat-Nya, Dia pasti menghampiri kita. Dia pasti mendengar seruan-seruan kita. Mari kita masuk ke hadirat-Nya. Mari kita nyatakan, Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Engkau indah Bapa. Kami yakin kami memiliki Allah yang indah, sebab segala perbuatan-Mu ajaib. Engkau kota benteng kita. Oh Tuhan. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Benar Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar.
tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka, Tuhan. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau, Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Haleluya. Oh Yesus, Yes, Lord. Ku cari wajah-Mu, ya Tuhan. Temukan kasih-Mu, Kau selalu ada buat setiap kami. Kau tidak pernah jauh, Kau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Oh, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari naikkan segala pujian syukur kepada Tuhan, karena Dia selalu menerima, Dia selalu dekat dengan kita. Oh, terima kasih Tuhan, Kau tempat perlindungan bagi setiap kami. Kami naikkan syukur, karena kami punya Allah seperti Engkau. Amin. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada buat setiap kami. Sebab Engkau indah, sungguh indah Kau Tuhan. Yes. Penuh kasih dan sayang, Kau selalu mengasihi kami Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
Haleluya. Salam bagi segenap jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Saatnya kita akan lebih lanjut mendengarkan akan firman Tuhan yang akan memberikan tuntunan, pencerahan, bahkan sekaligus membangun iman kita sehingga kita dimampukan untuk menang atas segala tantangan hidup yang diperhadapkan pada saat-saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu membawa hidup kami secara khusus saat-saat kami akan mendengarkan dan menerima akan firman-Mu. Sungguh kami memerlukan Tuhan, agar setiap apa yang kami dengar, yang kami terima saat ini, dapat sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan membangun iman kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti isi hati Tuhan dan kehendak-Mu. Untuk itu ya Roh Kudus, urapilah kami dengan Roh-Mu. Biarlah setiap apa yang kami dengar dan kami terima pada saat ini akan membawa kami untuk terus bertumbuh di dalam iman dan serta hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk lebih lanjut membuka dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Sekalipun sebenarnya seluruh pasal ini, tapi kita akan baca hanya ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adapun macam tema yang dari nas ini yang mau kita angkat ialah mengapa Tuhan mengizinkan umatnya menghadapi banyak tantangan atau problema atau kesulitan. Kira-kira apa maksud dibalik semua persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, umat manusia secara khusus orang yang percaya. Untuk itulah dengan demikian, pada saat-saat kita menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, khususnya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan tidak sedikit yang sudah meninggal dampak daripada COVID ini. Lebih daripada itu, kita semua saat-saat ini dilanda penuh dengan ketakutan dan kecemasan oleh karena teror daripada COVID itu sendiri. Namun sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, yang menaruh harap kepada Tuhan, apa kira-kira yang akan dikerjakan Tuhan di balik hal-hal yang sulit, yang tidak menyenangkan, yang akan kita
terima atau yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu nas mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Kenapa ya orang percaya? Kenapa kita yang mengandalkan Tuhan? Atau kita yang lebih lanjut yang sudah memberi hidup kita terlibat memberikan waktu kita untuk melayani atau katakanlah aktif di dalam pelayanan. Tetapi kok kita mengalami banyak hal dalam perjalanan iman kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana teks tadi mengatakan, bagaimana kita lebih lanjut menyikapi pada saat hal seperti itu diperhadapkan dalam hidup kita. Dengan jelas tadi dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus itu, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita diperhadapkan menghadapi berbagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan. Karena dalam Roma pasal 8:28 tadi dikatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil dan yang mengasihi Tuhan. Berarti setiap apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan ini, yang perlu kita ketahui dan sadari ialah tidak lain Tuhan mau sedang membentuk kita. Tuhan mau memproses kita. Tuhan mau lebih lanjut menyatakan kemuliaannya, kebesarannya di balik kesulitan ataupun penderitaan yang kita hadapi. Namun sebelum kita melihat kemuliaan Tuhan, sebelum kita lebih lanjut melihat atau mengalami kebesarannya, menerima mujizat, menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, atau kita melihat lebih lanjut yaitu kesetiaannya atas segala perjanjiannya dinyatakan bagi kita semua. Itu ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, sadarilah, ketahuilah bahwa ujian pencobaan-pencobaan yang diperhadapkan kepada kita, dalam hal ini bukan hanya kita saja yang mengalaminya, semua umat manusia. Setiap kita yang hidup diperhadapkan dengan berbagai kesulitan atau tantangan. Namun sebagai orang yang percaya, kita perlu melihat di balik penderitaan, di balik masalah yang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi dan lalui, hal apa kira-kira yang akan kita petik, hal-hal apa yang akan dapat kita terima di balik ujian dan penderitaan tersebut. Kita tahu bangsa Israel juga sebelum mereka menduduki yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dulu berbagai kesulitan. Tetapi dari pihak Tuhan,
berjanji akan menyertai mereka, akan menolong mereka, bahkan lebih lanjut memberikan jaminan bahwa mereka akan mewarisi tanah Kanaan, tanah yang diberkati, yang melimpah susu dan madunya. Demikian juga kita semua. Atau kalau kita melihat juga para nabi-nabi dalam perjanjian lama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Abraham. Demikian juga yang lain-lainnya diperhadapkan dengan berbagai kesulitan atau tantangan. Tetapi kita bersyukur dan memuji Tuhan. Di balik tantangan itu, di situ juga kita melihat, bahkan belajar, di balik tantangan dan kesulitan yang diperhadapkan. Di sana juga Tuhan sedang memproses kita dan mempersiapkan kita untuk dengan suatu tujuan, maksud yang mulia. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, katakan tadi bahwa kita semua diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Untuk itu, apa maksud Tuhan mengizinkan kita atau membawa kita kepada situasi kondisi tertentu yang menakutkan, mencemaskan? Tentu tidak lain, Tuhan sedang menyiapkan hati kita. Dalam hal ini, agar maksud Tuhan terlaksana di dalam diri kita, karena Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi berkat dan saksinya bagi dunia kita atau sesama kita. Namun sebelum kita menjadi saksi, sebelum kita menjadi berkat yang besar, menjadi alat di tangan Tuhan yang akan menyalurkan kehidupan, keselamatan, pertolongan, kebaikan Tuhan, maka kita sendiri perlu dulu dibawa Tuhan kepada suatu pengalaman-pengalaman bersama dengan Dia. Pengalaman lebih lanjut untuk membentuk kita, karakter kita, untuk mengubah lebih lanjut cara pandang kita. Sehingga pada saat-saat di perjalanan hidup kita hari-hari ke depan, kita diperhadapkan dengan banyak hal, maka kita dipastikan bahwa kita dapat mengatasinya, dapat menang. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana sikap kita pada saat-saat kita diperhadapkan dalam kesulitan? Yang pertama tadi dikatakan dalam ayat yang kedua dalam kitab Yakobus itu. Anggaplah suatu kebahagiaan. Reaksi, tanggapan kita, respon kita sebagai orang yang percaya pada saat kita diperhadapkan dalam masa-masa yang sulit. Ada tantangan seperti sekarang. Ada virus COVID-19 yang begitu menular, yang begitu menakutkan dan mencemaskan. Dan tentu sudah banyak merenggut jiwa banyak orang. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, anggaplah suatu kebahagiaan. Mengapa kita perlu diperintahkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini menganggapnya suatu kebahagiaan? Karena kita menyadari atau firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang 13, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dikatakan adalah pencobaan yang biasa.
tidak melebihi dari kekuatan. Kemudian Tuhan sendiri juga akan menolong kita, akan memberikan kepada kita kekuatan. Demikian juga jalan keluar. Kesulitan-kesulitan juga, sekali lagi, sarana yang dipakai oleh Tuhan sekali lagi untuk kita lebih mengenal Dia. Kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan untuk menolong kita juga untuk lebih bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bahkan memberikan prioritas utama, yaitu mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala hal, kemampuan ataupun kesanggupan manusia. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Umpamanya di dalam Matius pasal yang ke-8, waktu murid-murid sedang berlayar di danau itu, apa yang terjadi dikatakan topan badai menimpa perahu mereka. Sedangkan Yesus ada di situ juga. Tetapi Yesus dikatakan sedang tidur. Karena begitu ganasnya, dahsyatnya badai itu yang mencoba menerjang perahu mereka, sehingga murid-murid tidak merasa nyaman, sehingga mereka membangunkan yaitu Yesus. Mereka mengatakan kepada Yesus, "Bangun guru, kita mau binasa. Apakah guru tidak peduli?" Singkatnya Tuhan lebih lanjut bangun menghardik badai itu menjadi teduh. Namun dalam ayat itu juga dikatakan, tatkala Tuhan menghardik badai itu, atau gelombang itu cuma menjadi teduh, murid-murid berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin, badai, laut pun bisa teduh atas perintahnya?" Dalam hal ini sekali lagi Tuhan sedang mengajar, meyakinkan murid-muridnya bahwa sungguh di dalam Dialah berlembaga segala kuasa di surga maupun di bumi. Sesuai dengan Matius pasal yang ke-28 ayat 18. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi." Segala kuasa atas segala sesuatunya. Yang berikutnya lebih lanjut dalam pasal 14. Ini kisah juga. Waktu mujizat 5 ketul roti 2 ekor ikan. Kemudian karena orang banyak itu telah makan roti kenyang, singkatnya mereka mau mengangkat Yesus Kristus menjadi raja mereka. Tapi dikatakan Yesus menolak itu dan dia menyingkir ke bukit untuk berdoa. Tentu dia menyuruh juga murid-muridnya untuk duluan pergi ke seberang. Demikian juga memerintahkan seluruh orang-orang yang ada di situ untuk pulang. Tapi Yesus naik ke gunung untuk berdoa seorang diri. Dikatakan pada malam M3, dia melihat bahwa murid-murid itu sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal dan juga oleh badai. Pada saat itu dikatakan Tuhan datang menghampiri mereka berjalan di atas air. Namun waktu Tuhan atau Yesus datang, dilihat oleh para murid-murid,
Mereka menyangka bahwa dia adalah hantu. Tapi Yesus mengatakan, jangan takut. Aku ini. Tenanglah. Waktu Tuhan mengatakan seperti Yesus mengatakan seperti, kemudian Petrus mengatakan, Tuhan, jikalau Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan mengatakan, silakan, mari. Kemudian Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tapi sekali dia rasakan, katakan angin itu. Dan juga melihat ombak dan air itu. Dia menjadi takut dan dia mau tenggelam. Kemudian dia teriak, Tuhan tolong aku. Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hidup kita. Ada maksud tujuan yang jelas. Tuhan mau lebih lanjut mendidik kita, mau membawa kita kepada pengenalan yang benar akan dirinya. Mau membawa umatnya lebih lanjut untuk terus bertumbuh di dalam iman. Supaya hidup di dalam pengharapan hari lepas hari. Ini yang saya lihat juga mengapa Tuhan mengizinkan penyakit sampar COVID ini begitu jalela pada saat ini. Karena akhir-akhir ini ada kecenderungan umat manusia, termasuk orang yang percaya. Karena kemapanan hidup mulai bergantung, bersandar kepada kekuatan dan kemampuannya. Dan banyak di antara umat Tuhan juga tidak merasa perlu lagi untuk bertuhan, percaya, tidak perlu lagi lebih lanjut mengandalkan harapnya kepada Tuhan. Karena merasa dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, kecakapannya, dan keterampilannya, dia dapat menggapai, memenuhi segala cita-cita ataupun keinginannya. Tapi Tuhan sekarang sedang bekerja untuk mengajar kita, umat manusia. Menyadarkan kita sekali lagi bahwa tanpa Tuhan, tanpa kita berlindung kepadanya, tanpa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan gagal. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, masih banyak lagi sebenarnya yang ingin mau saya sampaikan dari kisah ini. Itu selanjutnya, mengapa Tuhan menguji kita? Pertanyaan ini. Tadi yang pertama, setiap manusia, setiap kita orang percaya juga hanya diuji dan dicobai oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan menguji? Sekali lagi, ada beberapa hal yang di sini. Yang pertama, untuk menyadarkan kita dan mengingatkan kita siapa kita sesungguhnya. Untuk menyadarkan dan mengingatkan kita sejauh mana kita betul-betul percaya dan mengandalkan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit itu? Itu juga untuk mengajar kita. Untuk belajar, mempraktekkan. Yaitu iman kita dan pengharapan kita. Mengapa Tuhan lebih lanjut mengizinkan atau apa maksud dibalik segala penderitaan kesulitan itu? Tuhan sedang lebih lanjut membentuk kita supaya kita dapat hidup berjalan sesuai dengan kehendak
dan pimpinannya. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita dapat memahami ini dan menang, sekali lagi ada Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Seperti apa yang dia katakan kepada sidang ketujuh, sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Di akhir dari selalu pujian ataupun teguran Tuhan kepada setiap jemaat, selalu Tuhan mengatakan, barang siapa yang menang, dia akan dikaruniakan, akan mendapat ini dan itu. Dalam arti ujian ini, sekali lagi diberikan oleh Tuhan, supaya kita juga, ini adalah jalan, ini adalah kesempatan, lagi untuk kita melatih iman kita. Ini adalah kesempatan dan momen juga untuk melihat, mengalami kedahsyatan, kesetiaan, kesanggupan Tuhan itu untuk menolong dan membentuk kita. Pada saat kita diizinkan hal, situasi, dan kondisi seperti ini, itu juga suatu momen dan kesempatan bagi Tuhan juga untuk mengerjakan kehendaknya bagi kita. Dalam hal ini supaya kita sekali lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini sekali lagi, pada saat kita dicobai, pada saat kita diperhadapkan dalam berbagai kesulitan, ingatlah, katakan tadi, bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Yang kedua, bahwa apapun keadaan, situasi, ataupun seberat apapun tekanan dan tantangan, ingatlah, tidak lebih dari kekuatanmu. Dan ingatlah juga, pada saat kita diperhadapkan mengalami hal-hal keadaan yang sulit, Tuhan ada di sana, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, bahkan Dia mau menyatakan dirinya yang sungguh Tuhan yang mengasihi kita, yang telah mengikat janji dengan kita. Dia mau menggenapinya, bahwa Dia adalah Tuhan yang setia di dalam segala hal. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulannya, pada saat kita diperhadapkan dalam berbagai kesulitan, janganlah menggerutu. Janganlah menganggap, menuduh Tuhan lebih lanjut, bahwa Tuhan tidak peduli, tidak mengasihi kita. Justru pada saat-saat hal seperti itu, di situ Dia mau menunjukkan siapa dirinya yang telah mengasihi kita. Sama seperti dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32 mengatakan, jikalau Bapa sendiri tidak menyayangkan anak yang tunggal itu diberikan kepada kita untuk keselamatan kita, apalagi hal-hal yang lain, Dia tentu akan menganugerahkannya bagi kita. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu anggaplah pada saat kita diperhadapkan hal seperti ini, itu sebagai penghormatan, sebagai lebih lanjut ujian, dan sebagai kesempatan bagi kita lebih lanjut untuk melatih iman kita, untuk lebih lanjut melihat kemuliaan kebesaran Tuhan, untuk menolong dan membela kita. Dan itu juga menjadi sarana lebih lanjut untuk Tuhan membentuk kita sesuai dengan rencananya. Dengan demikian kita dapat menjadi kesaksian, menjadi berkat yang besar. Dimuliakanlah Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Karena melalui hal itu, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan memproses kita, Tuhan lebih lanjut mau menyatakan kuasanya dan keajaibannya. Jadi tetaplah percaya, tetaplah percaya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Jikalau ada di antara kita yang telah mendengar firman ini,
Sekalipun mungkin kurang sempurna cara penyampaiannya, kurang bisa saudara menangkap secara jelas maksud tujuan utamanya. Namun yang mau saya katakan kepadamu ialah bahwa Tuhan mau menyatakan dirinya, kasih dan kuasanya kepadamu. Mau mengajar kita di balik semua penderitaan dan kesulitan. Di balik semua kesulitan dan penderitaan, Tuhan mau membentuk kita, memproses kita untuk maksud tujuan yang mulia. Untuk itu kalau ada di antara sidang jemaat Tuhan pada saat ini yang dalam keadaan berbeban berat, dalam kecemasan dan ketakutan, dalam keputusasaan, dalam ketidakberdaya, atau banyak hal kesulitan yang dihadapi, terpapar COVID, saya mau minta kepada saudara, mari kita arahkan iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti Petrus, waktu dia mau tenggelam, dia teriak, Tuhan tolong aku. Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Saya percaya juga Tuhan mau menyatakan dirinya kepadamu dalam masa-masa yang sulit ini. Agar imanmu terus bertumbuh, agar pengenalanmu terus bertumbuh, bahkan agar pengharapanmu akan Tuhan tidak akan goyah. Untuk itu angkatlah tanganmu, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian dan syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini Engkau mengajar kami, pada saat kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan. Kami tidak perlu lebih lanjut takut dan cemas. Bahkan Engkau mengajar kami supaya kami menganggap adalah suatu kebahagiaan, kesempatan bagi kami untuk lebih lanjut melihat kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu. Kesempatan bagi kami juga untuk lebih lanjut mempergunakan iman kami. Kesempatan bagi kami lebih lanjut untuk belajar, bahkan mempercayakan Tuhan. Kesempatan bagi kami lebih lanjut untuk dibawa oleh Tuhan kepada suatu pengalaman-pengalaman yang dahsyat, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Engkau tahu keluh kesah mereka, Engkau tahu ratap mereka, Engkau tahu lebih lanjut keputusasaan mereka. Untuk itu hamba-Mu berdoa bagi setiap tangan-tangan yang diulurkan kepadamu, setiap hati-hati yang berkata dan yang berseru kepadamu pada saat ini. Tuhan, tolonglah. Hamba-Mu berdoa di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit, segala kelemahan, segala kuasa apapun yang mencoba menghancurkan, segala kuasa yang mencoba untuk mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang dari Tuhan Yesus, kekuatan yang dari Kristus Yesus, kemenangan yang dari Roh Kudus nyata dikerjakan atas hidup mereka. Demikian juga mereka yang sakit, yang terpapar oleh COVID-19. Hamba mengatakannya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka yang sakit pada saat ini. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Gugurlah segala penyakit dan kelemahan dari tubuhmu di dalam nama Yesus.
oleh nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yang memberikan kemenangan, kesembuhan, dan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya bawalah kami terus kepada pengenalan untuk tetap setia, untuk kami berdiri teguh dalam segala hal, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu beserta dengan kami. Dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tentu ada sukacita setiap kali kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah GSC CWS Gedung Kenanga, Jakarta, kami menyambut dengan penuh sukacita. Dan bukan minggu ini saja, melainkan minggu-minggu yang akan datang, bergabunglah bersama kami dalam ibadah seperti ini di channel YouTube yang sama. Jika berkenan, mohon Anda bisa memberikan subscribe di channel YouTube kami. Tuhan memberkati. Selanjutnya, izinkan saya mengajak kita semua menaikkan doa syafaat untuk bangsa kita dengan tema hanya satu, yaitu penanggulangan COVID di Indonesia. Setelah kita doa syafaat, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Dan nanti kami akan tampilkan nomor rekening dan juga beberapa aplikasi uang elektronik, sehingga saudara dengan mudah bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami, Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami bersatu hati dengan seluruh jemaat yang saat ini beribadah kepada Engkau. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk negara kami Tuhan dan bangsa kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersehati menaikkan doa syafaat Tuhan untuk penanggulangan COVID di negara kami Tuhan, Indonesia yang kami cinta, Indonesia yang Tuhan cinta. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai pemerintah kami Tuhan, khususnya Presiden dan dengan segenap kementerian yang ada Tuhan, agar mereka dalam satu visi, dalam satu misi Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami, untuk melakukan yang terbaik bagi negara kami Tuhan. Khususnya program percepatan vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh pelosok negeri kami Tuhan. Tuhan tolong agar berjalan dengan baik. Tuhan tolong agar berjalan dengan lancar. Tuhan kami berdoa kiranya akan segera dengan waktu yang secepat-cepatnya tercapai herd immunity Tuhan. Dan kami dapat melewati dan kami dapat mengatasi pandemi ini tanpa banyak berjatuhan korban jiwa yang lebih lanjut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk dokter, untuk perawat, untuk setiap tenaga kesehatan yang sedang mengabdi memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien-pasien yang terkena COVID ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberi mereka kesabaran, Tuhan memberi mereka kesehatan yang lebih baik, Tuhan memberi mereka kekuatan yang lebih lagi Tuhan. Tuhan beri perlindungan dan penyertaan agar tenaga kesehatan yang ada di negeri kami tidak berjatuhan sebagai korban dari COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk setiap warga negara, baik yang seiman dengan kami maupun yang belum seiman. Kiranya Tuhan memberi mereka hati yang taat kepada pemerintah, memberi hati yang taat kepada setiap peraturan yang diberlakukan di atas bangsa dan negara kami. Khususnya Tuhan juga program PPKM mikro darurat yang sedang berlangsung Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan segera bisa menekan jumlah penyebaran COVID di negeri kami Tuhan ke angka yang lebih minimum dan bahkan bisa menghilang dari negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun ada pengorbanan, ada keterbatasan Tuhan,
Biarlah semua orang di negeri ini boleh Tuhan buat memiliki hati yang disiplin Tuhan, menjalankan protokol kesehatan, mensukseskan program vaksinasi, menjalankan PPKM sesuai wilayah yang sudah ditentukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan bangsa kami. Demikianlah Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan persembahan kami Tuhan. Diberkatilah setiap umat-Mu Tuhan yang memberikan persembahan, mengembalikan sebagian berkat yang sudah mereka terima daripada Tuhan. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan berkati dengan kelancaran, Tuhan berkati dengan keberhasilan, dan Tuhan berkati dengan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Dan ini saatnya juga kita menerima berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu arahkanlah pengharapanmu dan pandanglah Tuhan dengan mata yang tertuju kepadanya, dan serta terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini sungguh menjadi bagianmu dan keluargamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin.